Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai perularan. Karena di kompleks kami itu banyak sekali ular dan juga biawak dan juga satwa-satwa lainnya. Aduh, sampai susah ngomongnya ya. Dan hari ini ada satu ekor ular yang sudah diamankan, bukan ditangkap tetapi diamankan. Dan bersama dengan saya juga ada teman-teman dari pencinta reptil. Nanti kita akan ketemu dengan dia ya. Yuk kita lihat ularnya dan juga teman-teman dari pencinta reptil. Ini dia nih. Selamat pagi. Namanya? Kenalkan, nama saya Krisna. Krisna. Krisna dari yayasan apa nih? Kopi Snack Rescue. Kopi itu apa sih? Komunitas pemerhati hewan independen. Wih. Independen, jadi nggak tergantung siapa-siapa? Ya. Oh gitu. Kenapa sih milihnya reptil bukan yang cute kayak kucing atau anjing atau kelinci gitu ya? Karena hewan reptil kan opini masyarakat itu buruk, negatif. Jadi kita ingin membuat opini masyarakat itu menjadi lebih baik tentang hewan reptil ini. Iya. Nah sekarang kan banyak orang ya, dalam tanda kutip itu ngeri kalau ketemu betul. sama ular, apalagi yang seperti ini ya. Ini jenis ular apa ini? Ini ular sanca. Ular sanca. Piton, ya. Nah, teman-teman, ini adalah ular sanca ya. Kalau lihat teksturnya, di sini pasti kalian terkesan nih ngelihat warnanya ya. Jangan bayangkan kalau dia ada di beberapa merek terkenal gitu ya, kayak tas, sepatu dan sebagainya. Ini sampai ekornya pun sangat indah sekali ya. Ya mirip lah kayak keindahannya ini ya. Nah, ini warnanya macam-macam ya dari ular sanca ini. Dan kalau ngelihat matanya juga bagus sekali, kuning ya. Kalau ini blue eyes ya ini ya. Nah, kalau ini brown eyes ya. Nah, kalau ini warnanya apa ini Mas nih? Warna matanya nih. Ini kuning agak oren-orenan. Kuning ke oren-orenan ya. Memang kalau kuning pasti warna solid ya. Warna dasar, tapi dia sedikit orange ya. Cantik sekali. Kalau ini bisa dilihat ketahuan nggak kalau ini jantan atau betina? Kita tidak bisa dilihat secara visualnya karena ular itu memiliki jenis kelaminnya di dalam sini, Kolaka ya? Di kolakanya. Oh, jadi ini kolaka namanya ya. Untuk mengecek jenis kelaminnya ada alat namanya alat sexing. Nanti alat itu dimasukkan ke dalam kolakanya ini. Nanti bisa baru ketahuan gitu ya. Jadi memang sulit ya untuk mengatakan kalau kucing ya, kalau anjing itu kan ketahuan tuh gampang. Apakah dia laki atau dia betina itu ketahuan ya kalau. Dan di ujung ekornya dia ada pengait. Pengait. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat ya, ini nih. Nah, ini di sini di ujungnya ini ada pengait. Coba ulang terasin dikit suaranya. Oke. Di ujung ekornya ini ada pengait, kita bisa lihat. Nah, ini nih. Jadi dia untuk kalau dia melilit, dia akan anchor itu bukan minuman, tapi itu jangkarnya. Iya. Dia akan. Kalau ngomong-ngomong soal ekor ular, itu ada namanya ular derik ya. Ya. Kalau biasanya itu bersuara gitu kan. Betul. Biasanya ketemunya di gurun pasir misalnya ya. Itu orang kalau udah dengar itu dia takut digigit kan gitu ya. Kalau orang yang mengerti, kalau orang yang nggak mengerti ya apa ini, malah dia buka-buka batunya dan malah dia akan bisa dipatok ya. Ular itu, betul. Nah, kalau jenis ular ini, ini sanca kan? Sanca, itu berbisa atau berbahaya nggak seperti dia nih? Ini tidak berbisa, cuma berbahaya karena efek belitannya seperti ini. Bisa. Nah, jadi memang kalau ketemu ini jangan kaget ya kira-kira ya, supaya nggak dibelit gitu ya. Betul. Dan ini kalau udah lama dibelit gini, udah darahnya bakal mampet. langsung. Orang yang dibelit ya. Lihat ini udah putih nih. Tuh, udah pucat. Udah pucat ya. Oh, gitu ya. Nah, teknik untuk melepaskannya dari buntut. Betul. Bagaimana? Dari buntut diurai. Ya, seperti ini. Oh, seperti ini ya. Nah, ini. Dan ini dia mengeluarkan apa ya? Cairan dari entah kita bilang apa, duburnya atau apa nih ya? Kolakanya. Dari kolakanya, dan ini baunya luar biasa. Pernah nyium baunya? Iya, saya pernah jadi ular malah. Dia nih memang Kak Nunu ini bukan penyanyi ya, tapi dia penari ular ya. Iya. Mas, sekarang yang mana pawang ular? Oh, iya itu pawang ularnya ya. Halo. Nah, Mas Kris ya. Bisa nggak dijelasin ini? Kan ini soal edukasi. Betul. Katakanlah misalnya ada orang awam nih nggak ngerti mengenai reptil, nggak ngerti mengenai
binatang melata ya sebutannya ini ya. Kalau ketemu ular cantik seperti ini ya, saya bilang cantik deh, karena kalau dibilang ganteng kan belum tentu dia perempuan kan? Belum tentu laki. Hah? Belum tentu laki, Pak. Oh gitu. Ya, kalau laki ganteng, Pak. Oh gitu ya. Nah, kalau ketemu ular ini di jalan ketika saat hujan, rintik-rintik, biasanya kan angin sepoi-sepoi. Nah, kemudian keluarnya ular ini kan bisa dari sungai, bisa dari kali atau dari sarangnya lah kan begitu ya. Apa yang harus dilakukan kalau ketemu ular sanca seperti ini? Atau beliau nih misalnya tiba-tiba ketemu ular. Pak, pernah ketemu ular nggak Pak? Pernah, Pak. Masa ular ketemu ular? Pernah ketemu ular. Oh pernah ketemu ular. Kalau ketemu ular sancar pernah nggak Pak? Seperti ini? Sancar, ya belum pernah mau pegang saya. Nah, coba Bapak. Nah, ini salah satu penyanyi rock di daerah sini ya, sedang memegang ular. Ya, sebentar ya. Dia sedang memegang ular seperti ini. Nah, ini lumayan panjang nih ularnya. Wah, dikalungin malah nih. Yuk kita lepas yuk. Jangan. Yuk kita lepas yuk. Jangan. Kenapa Bapak takut sama ular? Nah, kan apa aja takut. Oke, kan ada orang takut sama ular. Apa yang harus dilakukan kalau ketemu ular gitu, Pak? Lebih baik kabur. Kalau kita tidak tahu cara menanganinya. Atau biarkan saja. Biarkan saja. Lepas. Oh, biar kabur atau biarkan saja? Ya, selagi tidak mengancam kita. Sebenarnya sih tergantung ularnya. Kalau seandainya misalnya ularnya kita diam, dia nggak akan bergerak. Contohnya ular kobra ini. Gitu. Jadi misalnya pernah dulu ikut penjinak ular, ya. Itu saya nangkap ular bisa dari belakang, Pak. Jadi saya pegang ininya. Jadi bisa dari belakang. Jangan dipegang apanya, Pak? Ininya. Kepalanya? Iya, ini ke sini. Nah, megangnya dari belakang. Dari belakang. Dari belakang. Jadi saya pegang seperti ini ya. Saya waktu pernah belajarnya. Oh, kenapa harus dari belakang bukan dari depan? Kan Bapak kelihatan lebih gagah, lebih berani gitu kan? Karena kalau ada pergerakan dia tuh suka, apalagi ular macam ular kobra, dia akan matok. Oh ya, ada satu lagi yang saya mau pesan untuk teman-teman, bahwa ular, salah satu bagian yang paling sensitif dari ular itu adalah di bagian moncongnya di sini. Dia ada sensor di sini. Jadi kalau misalnya menangkap ular, kemudian kebiasaan kita biasanya dikasih isolasi atau dikasih lakban gitu ya, atau diikat kencang-kencang di sini. Sebetulnya itu menyiksa si ular sendiri. Jadi lebih baik kalau ada ular, ya sudah biarkan aja dia pergi kalau nggak tahu cara nangkapnya. Tapi kalau tahu cara menangkapnya, setelah ditangkap dengan cara dipegang kepala, jangan sekali-sekali dikasih lakban di mulutnya, karena itu sangat menyakitkan untuk si ular itu. Oh gitu. Saya Ya. pernah 13 tahun jadi ular, jadi saya tahu sekali. Sekarang masih kan? Masih. Sekarang berubah, saya jadi buaya dan di darat. Ya, begitu. Atau lagi mungkin juga kalau ada ketemu ular jangan dibunuh lah. Ya, betul. Biarkan jalan. Karena bukan apa, kalau dibunuh pernah kejadian. Nah, saya bunuh, dia datang lagi dengan teman-temannya. Ternyata dia punya sensor di sini, jadi pakai manggil teman-temannya untuk datang. Oke. Seberapa kali saya seperti itu. Jadi bisa balas dendam gitu ya teman-teman. Jadi kasih kayak sinyal ke temannya. Saya pernah ngelakuin waktu di Cirebon saya tinggal. Itu ada ular kobra gitu. Saya matikan gitu kan. Ya, karena saya nggak tahu kan. Matikan. Bapak bunuh waktu itu. Ya, karena takut kan. Saya karena ada istri juga lagi hamil. Saya bukan hamil, lagi sendiri. Saya bunuh, ini. Tapi kepalanya nggak saya apain. Terus juga datang lagi tuh beberapa di belakang rumah, beberapa ini. Terus orang itu bilang, orang kamu sih Pak, nggak usah dibunuh, dibuang aja di ini, dia nggak akan balik. Seperti itu. Ini penting sekali berarti informasinya. Jadi memang seperti itu kejadiannya Mas ya? Ya, itu bukan karena adanya zat feromon. Feromon. Zat feromonnya itu dapat memanggil kayak lawan jenisnya. Jadi aroma. Ya. Karena ada namanya human pheromone juga kan, betul. katanya untuk menarik lawan jenis. Yang akan muncul itu adalah human pheromone gitu. Jadi nanti misalnya Bapak yang ganteng ini kan gitu ya, kalau tiba-tiba keluar human pheromone itu ada yang tertarik gitu ya kan? Ya. Emang bener ya gitu. Ya, gitu kan? Ya. Nah, coba sekarang kan gini. Jadi pertama kalau ketemu ular sanca atau ular lainnya, kalau takut Lebih baik kabur. Tapi kalau udah mengerti ularnya bagaimana, menjauh aja gitu? kalau ukurannya masih sebesar ini, satu dua orang kita harus bisa menangkapnya. Tapi kalau kita sendiri menemukan ular ini lebih baik kabur. Karena kita bakal kalah sama tenaganya dia. Pesan-pesan dari saya, stop bunuh ular karena itu merusak ekosistem. Dan sekali lagi, jika ada ular, panggil pemadam atau panggil komunitas reptil. Itu akan lebih baik menjaga ekosistem ular di lingkungan sekitar.
dan juga ekosistem yang lainnya kan gitu ya akan aman. Bapak setuju nggak dengan pandangan teman kita Pak Kris? Pak, dia jangan dibunuh Pak, sebaiknya dibiarkan hidup saja. Ya, dan terakhir, sayangilah reptil, sayangilah semua binatang karena Tuhan menciptakan semua binatang dengan tujuan untuk bersatu dengan manusia. Pasti ada manfaatnya. Betul, semua itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Betul. Inilah wawancara kita yang sangat menarik dengan Kak Nuno, ada Pak Abud, kemudian juga ada Mas Kris ya, pecinta reptil dari sebuah komunitas yang terkenal di Jakarta. Jadi sayangilah binatang, kalau memang takut menghadapinya, lakukan tadi. Telepon pemadam kebakaran atau komunitas pecinta reptil. Betul ya? Betul. Oke.